Ya, salam saudara-saudara. Selamat kita berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Saudara, saya akan menyampaikan sesuatu yang penting, menarik, yaitu mengenai untuk apa beragama. Ya, untuk apa beragama? Apa tujuan Anda beragama? Ya, untuk apa menjadi agama Kristen? Untuk apa menjadi agama Islam? Nah, saudara, hal ini penting. Ya, ini sangat penting karena saudara, kalau kita tidak tahu sebuah tujuan dari sebuah agama, maka itu artinya sebenarnya kita belum mencapai apa-apa. Kita belum mendapatkan apa-apa dari kenapa kita menjadi beragama. Ya. Nah, saudara, sebelum saya sampaikan mengapa beragama, ya. Nah, saudara, nanti saya akan menayangkan ada sebuah cuplikan video di mana ada seorang yang bernama saudari Arnita Boruturnip, ya. Dia dari Sumatera Utara. Dia, saudara, ketika dia masuk kampus IPB, ya, dalam 1 minggu dia beralih dari Kristen menjadi Muslim. Nah, saudara, kalau nanti saudara boleh saksikan ini, saudara bisa melihat bahwa sebenarnya saudari Arnita, sebenarnya kalau saya lihat dari kesaksiannya, dia belum menemukan, ya, sebenarnya apa yang penting dalam beragama. Kenapa dia menjadi Kristen? Ya. Dan sebelumnya dia jadi Kristen. Nah, sebenarnya di dalam kekristenan dia belum menemukan tentang keselamatan, belum menemukan keselamatan. Nah, habis itu dia pindah pun, saya lihat juga sebenarnya dia pindah bukan karena sebuah tujuan bahwa di sana dia ada kepastian sesuatu, tapi sebenarnya hanya karena alasan mengenai aturan-aturan agama. Ya. Saudara, dari aturan, dia melihat aturan-aturan agama itu, sehingga nanti dia melihat di dalam kekristenan, ya, bahwa orang Kristen melanggar aturan-aturan tertentu, misalnya masalah makanan, misalnya masalah makan babi. Nah, saudara, nanti di sini kita melihat bahwa sebenarnya dia hanya berputar sekitar aturan-aturan agama, ya, tapi sebenarnya dia belum menemukan apa itu keselamatan. Nah, saudara, mari kita dengarkan, dan nanti habis ini saya akan menerangkan sebenarnya untuk apa sih benarnya beragama. Nah, setiap orang harus tahu tujuannya. Untuk apa saudara beragama? Untuk apa jadi Kristen? Untuk apa jadi Muslim? Untuk apa jadi Hindu? Semua itu, saudara, tujuannya apa? Dan tujuan itulah yang paling penting. Apakah Anda sudah mendapatkan tujuan itu atau tidak? Jadi kalau hanya sekedar beragama, maka itu sia-sia, tidak ada gunanya. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita sebentar dengarkan tayangan cuplikan dari kesaksian Arnita Boruturnip, dan selanjutnya nanti saya akan menjelaskan sebenarnya untuk apa itu beragama. Terima kasih. Itu setelah saya baca nih terus, bukan baca, dengar ya di YouTube itu, saya tonton sampai habis. Saya kira kan typically selalu mengucapkan sesuatu itu berdasarkan kitab yang dituju gitu. Iya, betul. Jadi kayak chapter chapter 0, chapter 2, chapter hafal ya, sedetail itu ya. Saya kayak oke, saya buka nih kan. Benar gitu. Chapter segini. Saya buka lagi. Bener gitu. Wah, gila nih, gila lagi. Jadi saya buka lagi lebih banyak. Terus akhirnya masuklah perkuliahan minggu pertama ini. Di sini titik kritisnya. Saya tanya kepada kakak asistensi saya, kan kita kuliah agama Kristen itu ada kakak asistensi. Nah, saya tanya nih, Kak, kita kan di chapter ini kan dibilang kalau kita itu tidak boleh makan makanan yang haram dan minum minuman yang memabukkan. Tapi why kita makan babi gitu? Bahkan ini salah satu yang menggelitik di aku tuh dari dulu, kita ke gereja itu perjamuan kudus dikasihnya anggur merah gitu sama roti. Oke, roti dibilang tubuh Kristus gitu, tapi kalau darah Kristus itu anggur merah, how gitu. Jadi mulai banyak pertanyaan itu muncul ya. Iya, aku bilang
this is not make sense, aku bilang. Karena dibilang tidak boleh minum-minum yang memabukkan gitu, tidak boleh juga makan makanan yang haram gitu. Daging babi itu kan ada asal-usulnya dicerita di dalam Alkitab, itu dibilang kalau dulu Yesus Kristus itu pernah mengusir roh jahat dari babi dari orang ke babi, makanya babinya pergi membabi buta gitu. Nah, tapi kenapa kita makan? Kakak asistennya jawab apa coba? Kamu harus mempercayai apa itu Kristus, kamu harus lebih banyak lagi. Jadi kayak hah gitu. Jadi pertanyaan lo justru nggak terjawab ya Mbak ya? Jadi kayak kok gitu sih gitu. Ya kalau keimananmu semakin kuat maka kamu akan percaya. Nggak kayak gitu karena ya kita anak kecil dikasih jawabannya kayak gitu kan nggak puas gitu kan. Betul. Yang aku mau jawaban gitu loh. Ini bukan pernyataan kalau disuruh percaya, siapa nggak tahu itu, aku pun dari dulu udah percaya gitu kan. Makanya aku masih masuk Kristen dari dulu gitu. Ya udah, akhirnya saya kayak baca lagi pas pulang, buka-buka lagi. Terus Ustaz Somad, Abdul Somad juga saya buka lagi di YouTube juga. Wah nggak bener nih gitu. Udah lebih banyak lagi ngelihat bukti-bukti yang dikasih Ustaz Zakir Naik, bukan bukti sih, kayak ayat-ayat itu yang disampaikan. Yang akhirnya lu konfirmasi juga kan. Akhirnya saya bawa kan, saya ke sini itu bawa Alkitab saya waktu itu. Saya buka tuh kan. Wah nggak bener nih gitu. Ya udah, dengan pedenya saya pakai rok pendek, datanglah saya ke Masjid Al-Huriyah ke DKM kan. Ustaz saya mau masuk Islam. Ustaznya baru selesai. Salam semuanya. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, kesempatan yang indah kita bisa bertemu pada kesempatan ini. Ya, saudara, kita akan belajar firman Allah. Nanti saudara temanya judulnya untuk apa beragama. Ya. Saudara, ini sangat penting ya, karena banyak orang beragama, ya, banyak orang Kristen masuk Kristen. Demikian juga banyak orang masuk Islam. Dan saudara, tujuannya apa? Ya, untuk apa beragama? Saudara, karena banyak orang tidak tahu tujuan beragama sehingga orang itu berputar-putar sekitar agama. Ya. Orang yang tidak tahu tujuan, maka dia akan berputar-putar. Ya, orang seperti itu tidak akan pernah bisa maju. Ya. Orang yang tidak tahu tujuan beragama, maka saudara, orang itu tidak akan pernah sampai pada tujuan. Orang yang tidak tahu tujuan, ya, dia akan sampai pada tempat yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena dia tidak tahu tujuan. Nah, saudara, banyak orang beragama hanya karena seru, ya, hanya karena seru jadi Kristen. Wah, seru jadi orang Muslim. Saudara, banyak orang bergabung dalam agama tapi hanya karena ya keseruan itu, kehebohan, heboh. Ya. Saudara, kalau kita tanya, kenapa kamu Kristen? Kenapa kamu Islam? Nah, sebenarnya banyak orang tidak tahu jawabannya. Nah, itulah yang saya bilang tadi, nanti berputar-putar. Mereka seperti itu tidak akan pernah sampai pada tujuan. Tetapi nanti dia akan sampai pada tujuan yang tidak diinginkan. Nah, itu perhatikan ya. Saya ulang, bahwa orang yang tidak tahu tujuan beragama, dia akan sampai pada tujuan yang tidak menyenangkan, alias maut. Makanya ada firman Tuhan berkata, banyak orang ya menyangka jalannya lurus, padahal ujungnya maut. Jadi saudara, perhatikan poin ya, apa tujuan beragama. Nah, saudara, di bawah tema untuk apa beragama, saudara, di bawahnya saya tulis, beragama tanpa tahu keselamatan tidak ada gunanya. Ya, beragama tanpa tahu keselamatan tidak ada gunanya. Jadi orang-orang yang hanya mengikuti aturan-aturan agama, beribadah luar biasa, sembahyang, berpuasa, tapi sebenarnya dia nggak tahu tujuannya apa. Apa tujuan melakukan itu? Apa tujuan berputar sekitar aturan-aturan agama? Saudara, orang yang tidak tahu itu sebenarnya nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya beragama begitu, karena dia nggak tahu tujuannya apa. Nah, saudara, saya menulis sebuah kisah, ya, belajar dari kisah Mbak Arnita. Mbak Arnita ini sebenarnya nanti kalau saudara lihat di YouTube itu sedang viral, ya. Saudara, Mbak Arnita ini kalau nggak salah, ini saya hanya dengar sedikit kurang jelas, itu
Boruturnik, orang Batak. Ya. Nah, belajar dari kisah Mbak Rita, dari Kristen menjadi mualaf. Dalam 1 minggu dia kuliah di IPB, langsung jadi mualaf. Dalam waktu seminggu dia baca Alkitab, dan sampai pada titik kritisnya, yaitu dia membaca Alkitab, ya, dan mempertanyakan pada pembimbingnya, kakak mahasiswa, kenapa orang Kristen makan babi? Tapi kakak pembimbingnya hanya menjawab bahwa Arnita harus lebih taat pada Kristen. Itu jawabannya. Jadi dia nggak memberikan jawaban yang jelas. Dan jawaban kakak pembimbing ini tidak bisa menjawab. Arnita melihat ayat yang mengatakan makan babi haram. Itu dalam Perjanjian Lama. Tapi orang Kristen malah melanggar hukum ini. Jadi dalam Perjanjian Lama maksudnya ada tulisan babi itu kan haram. Tapi kenapa orang Kristen malah makan? Padahal itu kan diharamkan dalam Perjanjian Lama. Nah, jadi Arnita melihat ayat yang mengatakan makan babi haram, tapi orang Kristen malah melanggar hukum itu. Sehingga dia akhirnya menyimpulkan bahwa hanya di Islam yang umatnya begitu taat tidak makan babi. Akhirnya Mbak Rita mengambil kesimpulan pindah agama Islam karena Islam itu lebih Kristen daripada Kristen. Ya. Ini kisah. Ya, ini kisah nyata ini. Masih viral itu di televisi. Jadi saudara, dia menemukan ayat di dalam Perjanjian Lama tidak boleh makan ini. Jadi ada banyak aturan di dalam Perjanjian Lama dan salah satunya tidak boleh makan babi. Kenapa? Karena memang di dalam Perjanjian Lama itu ditekankan itu adalah binatang haram. Ya, binatang yang berkuku belah itu tidak boleh dimakan. Nah, saya tidak mengutip ayatnya ya. Nanti saudara cari sendiri dalam Perjanjian Lama itu ada. Itu di dalam kitab Ulangan Imamat itu ada tulisan yang mengatakan bahwa babi itu haram. Nah, udah haram, kenapa orang Kristen kok melanggar? Makanya itu menjadi sebuah pertanyaan. Ya, kenapa kok di dalam Alkitab, kitab Perjanjian Lama melarang kita untuk makan babi, tapi kenapa kok orang Kristen malah melanggar aturan itu? Berarti orang Kristen ini nggak taat. Berarti orang Kristen ini nggak beres. Nah, dia melihat di sisi lain ada agama yang begitu taat tidak boleh makan. Mereka tidak makan. Mereka malah lebih mentaati kitab Perjanjian Lama. Mereka lebih taat pada Alkitab. Makanya dia berkata, nah, orang Kristen, orang Muslim lebih Kristen daripada Kristen. Itu maksudnya seperti itu. Jadi karena kita orang Kristen dilarang, di dalam Perjanjian Lama dilarang makan babi, tapi malah kita orang Kristen melanggar kebenaran itu. Nah, bagaimana ini? Ya, akhirnya saudara, dia mengambil kesimpulan, dia pindah agama. Kenapa? Karena bagi dia Islam itu lebih Kristen daripada Kristen. Artinya bahwa orang Islam ini mereka benar-benar mentaati ya kebenaran. Mereka mentaati Alkitab. Nah, saudara perhatikan, kisah Arnita menjadi pelajaran penting yang menarik. Ya. Karena selama di Kristen, perhatikan, belum tahu keselamatan sejati. Jadi ketika dia di Kristen, saudara, ini dalam tinjauan saya ya, karena saudara, dia belum tahu kebenaran. Jadi ini tinjauan saya. Makanya saya bilang ini kisah Arnita menjadi pelajaran penting yang menarik. Karena selama di Kristen belum tahu keselamatan sejati, sehingga dia begitu mudah berbalik pada agama lain. Namun di sana juga belum tahu keselamatan. Jadi berbalik juga dia ke agama mana, juga dia belum tahu keselamatan. Kenapa? Karena kan dia hanya pindah. Kan dia pindah dari agama Kristen ini hanya karena alasan masalah makan, hanya alasan masalah makanan. Jadi dia pindah ke sana. Jadi bukan karena sebuah alasan bahwa dia sudah mengenal sebuah keselamatan di situ. Jadi tidak ada dia dapatkan keselamatan di situ. Dia hanya tahu bahwa hanya ini aturan ini dilanggar. Hanya dia itu yang dia tahu. Maka dia berkata bahwa wah, ini berarti Kristen ini nggak beres. Ya. Jadi saudara perhatikan. Ya, jadi saya ulang, karena selama di Kristen belum tahu keselamatan sejati, sehingga dia begitu mudah berbalik pada agama lain. Namun di sana juga belum tahu keselamatan, jadi dia berbalik ke sana juga sebenarnya dia belum tahu apa-apa. Ya, dia belum tahu. Saudara, sebenarnya
Arnita ini senangnya hanya sekedar memuaskan keinginan jiwanya agar terhibur. Ya. Keinginan untuk pertanyaan-pertanyaannya, ya, karena di Kristen tidak terjawab, maka dia mencoba mencari di tempat lain. Melalui saudara dia melihat di sana ada aturan-aturan yang begitu ketat. Saudara, dia melihat aturan-aturan itu mereka taati. Lalu saudara, karena aturan-aturan itu ditaati, lalu dia berkata bahwa wah, luar biasa. Ini berarti mereka ini luar biasa, lebih hebat daripada Kristen. Itu dalam pandangan dia seperti itu. Ya, jadi saudara, ini hal-hal yang perlu dipahami. Karena hari ini, perhatikan baik-baik, siapapun saudara bisa menonton di YouTube. Gereja hari ini saudara, ya, tidak hanya dapat khotbah dari mimbar gereja, tapi hari ini mereka dapat khotbah. Mereka bisa mendengarkan ceramah-ceramah, mereka bisa mendengarkan khotbah-khotbah di mana saja sekarang ini terbuka. Jadi orang, perhatikan baik, orang Kristen yang tidak punya dasar yang kuat akan mudah berbalik. Ya, ini modelnya Mbak Arnita ini. Saudara, dia pindah, ya, dia pindah itu. Kalau menurut saya perhatikan, saudara, poin pertama, kenapa dia pindah? Pertama, karena sebenarnya dia belum menemukan keselamatan di dalam kekristenan. Dia belum menemukan itu. Kalau dia udah ketemu itu, dia udah ketemu keselamatan, nggak mungkin dia mau meninggalkan keselamatan. Ya, ini perlu diperhatikan. Kalau orang sampai sudah tahu keselamatan, orang sampai sudah terima keselamatan, nggak mungkin dia mau pindah, ya, pada sebuah agama yang lain yang hanya berbicara mengenai aturan-aturan. Ya, kebanyakan kan agama kan sebenarnya berbicara mengenai aturan ini dilarang, ya, ini diperintahkan, perintah dan larangan. Hanya sekedar itu, saudara. Agama pada umumnya, saudara, hanya berbicara sekitar mana yang apa hal-hal yang baik, hal-hal yang dilarang. Itulah sebenarnya konsep agama. Makanya tadi perhatikan, judulnya tema yang saya sampaikan ini, untuk apa beragama? Perhatikan, beragama itu bukan hanya sekedar melakukan aturan-aturan, apalagi hanya masalah makan. Ya. Saudara, agama itu sebenarnya bukan hanya sekedar itu, tujuannya hanya masalah ini boleh makan, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Itu saudara, itu pada umumnya agama begitu. Tapi sebenarnya inti daripada agama, saudara, bukan itu. Nah, tapi banyak orang hanya berputar pada hal yang aturan-aturannya. Saudara, mereka belum sampai pada satu titik utama, pada satu tujuan, yaitu keselamatan. Nah, inilah saudara yang perlu kita perhatikan. Mari kita perhatikan bahwa saudara, sebenarnya dalam hal beragama yang paling penting bukan masalah aturan-aturannya. Ini harus diperhatikan, ya. Bukan masalah aturan-aturan, bukan masalah perintah-perintah, bukan masalah larangan-larangan. Bukan. Tapi apa, saudara? Sebenarnya yang paling penting dalam ajaran Alkitab atau dalam ajaran agama, yang paling harus dicari, yang paling banyak harus disampaikan, dibahas, yaitu mengenai keselamatan. Kalau keselamatan tidak ada dibahas secara sungguh-sungguh, maka saudara, semua tentang agama itu sebenarnya tidak ada gunanya. Karena kalau hanya sekedar membicarakan aturan-aturan, larangan-larangan, hal-hal yang baik, hal yang tidak baik, hal yang haram, hal yang tidak haram, hanya membicara itu tidak bisa memberikan kita jawaban tentang keselamatan. Bagaimana dengan keselamatan kita? Itu yang paling penting, bukan pembahasan-pembahasan mengenai aturan-aturan. Nah, Mbak Arnita tadi ini dia hanya sampai pada pembahasan aturan-aturan. Makan ini boleh, makan ini tidak boleh, minum ini boleh, minum ini tidak boleh. Hanya sampai pada aturan-aturan itu. Saudara, hanya pada aturan-aturan itu orang belum capai sebuah tujuan. Orang belum sampai pada sebuah titik tujuan, yaitu keselamatan. Jadi saudara, yang dibahas itu masih hal-hal yang sangat dangkal. Dia membahas hal yang sangat dangkal. Nah, saudara, perhatikan, ini beberapa poin yang penting kita perhatikan saat ini. Saudara, apa tujuan beragama? Terus yang kedua, saudara, beragama tanpa tujuan. Ya. Yang ketiga, apakah aturan makanan bisa buat orang selamat? Ya, makan babi, nggak makan babi.
Apakah itu bisa membuat orang selamat? Apakah itu bisa membuat orang lebih dekat dengan Tuhan? Nah, saudara, selanjutnya poin kelima, ajaran utama beragama itu apa? Apa ajaran utama dalam beragama? Sebenarnya apa sih yang seharusnya sepantasnya dibahas di dalam agama itu? Nah, saudara, yang pertama, apa tujuan beragama? Saudara perhatikan, tujuan beragama adalah untuk mendapatkan atau memperoleh kepastian keselamatan. Ini harus jelas bagi kita. Ya, sekali lagi saudara, bahwa beragama tujuan beragama adalah untuk mendapatkan atau memperoleh kepastian keselamatan. Kemana saudara kalau mati? Ya, jadi yang dipertanyakan itu habis kita hidup dalam dunia ini, kita itu kemana? Habis kita mati kemana? Nah, kalau misalnya jawabannya ya mudah-mudahan ke sorga, berarti dia belum tahu jalan ke sorga. Ya. Artinya dia beragama sepanjang masa, beragama sepanjang tahun, tapi di sana sebenarnya dia belum mendapatkan apa-apa. Dia belum mendapatkan tujuan. Saudara, pernah pada suatu saat kami pergi survei sebuah lahan di daerah Padang Cermin, dan saya ada teman seorang ibu-ibu, ya dia berjilbab, dan saudara dia diskusi, dia mau menyaksikan tentang hidupnya kepada saya. Saya bilang, kenapa ibu jadi orang Islam? Lalu dia cerita, dia bilang gini, saya dulu sebenarnya Katolik. Oh gitu. Nah, kenapa jadi Islam? Lalu dia bilang begini saudara, gini Pak, waktu suatu saat saya bermimpi. Ya, saya bermimpi dalam sebuah suasana seperti orang Muslim. Jadi dia dibawa kepada suasana Muslim. Jadi dari sebuah mimpi itu dia mengambil kesimpulan dia harus pindah agama. Ya. Nah saudara, dia pindah agama itu sebenarnya tidak ada sesuatu yang jelas. Hanya oleh sebuah mimpi, lalu saudara dia diarahkan untuk pindah agama. Saudara, saya mau katakan mimpi itu bukan menjadi penentu keselamatan. Nah, banyak orang diarahkan atau berbalik kepada sebuah agama, berbalik kepada sebuah kepercayaan, itu sebenarnya tanpa dasar yang benar. Mereka hanya berbalik itu karena mimpi. Ya. Karena sebuah mimpi, dia bermimpi, ya, didatangi seseorang, lalu saudara tiba-tiba dia merasakan seperti dipanggil untuk masuk Muslim. Saudara perhatikan, itu sebuah dasar yang salah. Saudara, seorang pindah dalam sebuah agama kalau hanya karena alasan mimpi, saya mau katakan itu alasan yang salah. Sama seperti Mbak Arnita tadi, dia pindah agama hanya karena sebuah alasan di dalam Kristen ini kok pada tidak taat. Ya, dia hanya melihat alasan itu, lalu saudara dia pindah agama. Jadi sebenarnya dia pindah itu bukan dengan sebuah dasar yang kuat, yaitu mengenai keselamatannya, bukan. Bukan karena di sana dia menemukan keselamatan, bukan. Dia pindah ke sana itu hanya karena ada sesuatu pandangan yang rasanya tidak cocok buat dia, lalu dia ambil kesimpulan udah pindah agama. Nah, saudara, dasar orang pindah seperti itu atau masuk pada sebuah agama seperti itu bukan dasar yang benar. Saudara, cara kita pindah agama, pertama saudara dasarnya harus tahu kebenaran yang mutlak mengenai keselamatan itu. Bagaimana keselamatan itu kita bisa peroleh? Harus tahu itu. Harus paham itu. Jadi jangan karena seperti itu tadi, karena mimpi lah, dia mimpi malam-malam lalu dia seakan-akan disuruh pindah agama. Saudara, itu bukan dasar yang kuat. Ya, banyak orang itu saudara beralih hanya karena dia bermimpi. Dia ada seseorang beralih hanya karena sebuah penglihatan, beralih kepada kepercayaan hanya karena alasan-alasan yang tidak kuat, tidak berdasar. Saudara, alasan yang kuat kenapa kita berpindah pada sebuah kepercayaan itu karena alasan yang kuat, yaitu dia di sana dia menemukan yaitu kepastian keselamatan. Halo, amin. Kalau kita menemukan di sana ada kepastian keselamatan, saudara, untuk pindah ke sana apapun harganya kita harus bayar demi keselamatan kita. Demi keselamatan ini kita berani mempertaruhkan hidup. Jadi saudara, banyak orang pindah itu bukan karena sebuah alasan dasar yang benar.
bukan karena sebuah alasan dasar yang kuat. Dia pindah ke sana itu hanya karena menghibur jiwa. Hanya karena alasan-alasan misalnya bermimpi, hanya karena alasan dapat penglihatan. Ya, dan banyak alasan-alasan lagi sama seperti ibu tadi yang saya saksikan dan satu lagi Mbak Arnita yang lagi tren hari ini, di mana saudara dia hanya menemukan sebuah ayat perjanjian lama yang katakannya tidak boleh makan babi itu haram, tapi dia menemukan yang mentaati itu adalah orang saudara kita Muslim. Lalu yang mengambil kesimpulan berarti Muslim lebih Kristen daripada Kristen. Saudara, sebenarnya dia belum menemukan apa-apa. Saudara, apa alasan kita jadi orang Kristen? Apa alasan kita beragama? Alasan utama yaitu karena di dalam kekristenan, di situ ada kepastian mengenai keselamatan. Halo, amin? Ya, oke saudara, perhatikan, kita lihat dulu di dalam ayat 1 Petrus 1. Ini tujuan kita beragama. Ini tujuan kita beriman. Untuk apa tujuannya? Sama-sama saudara kita baca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 9 sampai 10. 1, 2, 3. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Ya, saudara lihat di sini apa tujuannya? Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, ini tujuannya. Saudara mau bahas apapun di dalam agama, mau bahas makanan, mau bahas minuman, mau bahas aturan-aturan, itu tidak terlalu penting. Itu tidak terlalu penting. Kenapa? Karena itu tidak membawa pada keselamatan. Itu nggak penting. Tapi banyak orang membahas yang tidak penting. Yang penting saudara, bahas ini keselamatan. Ya, saudara, kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, kalau orang sudah dapat keselamatan jiwa, udah puas. Dia nggak perlu cari-cari yang lain. Ya, dia nggak akan cari yang lain lagi. Nah saudara, kenapa? Karena dia sudah menemukan tujuannya, tujuan hidupnya. Dia sudah menemukan tujuan hidupnya. Apa tujuan hidupnya? Yaitu keselamatan jiwa. Kalau seseorang karena alasan dia pindah agama, karena sebuah alasan, karena keselamatan jiwa, di sana dia dapat kepastian keselamatan, maka orang itu layak pindah, tidak persoalan. Kalau hanya pindah karena hanya masalah makanan, pindah hanya karena masalah mimpi, pindah hanya karena menghibur jiwa, pindah hanya karena jabatan, pindah hanya karena uang dan sebagainya, pindah karena jodoh dan segala macam hal, itu tidak ada artinya. Ya, itu kenapa? Karena orang itu sebenarnya belum menemukan tujuan tentang keselamatannya, yaitu keselamatan jiwa. Dia belum menemukan itu. Saudara, sangat jelas dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi saudara, poin penting dalam kekristenan, Allah perhatikan, kenapa engkau menjadi Kristen? Kenapa engkau jadi agama Kristen? Itu alasan yang paling kuat, karena saudara telah diselamatkan. Saudara sudah beroleh kepastian keselamatan di dalamnya. Saudara, karena keselamatan jiwa inilah, maka banyak orang mau dipenjara. Paulus mau dipenjara karena keselamatan jiwa. Karena berita keselamatan jiwa, dia rela masuk penjara. Karena keselamatan jiwa, Yesus rela mati buat kita. Halo, amin? Jadi sebuah alasan yang kuat, bukan hanya karena mimpi, bukan hanya karena penglihatan, bukan hanya karena apa kata orang, bukan hanya karena di sana lebih mayoritas, bukan. Kita juga mau sendirian, kalau di sana ada kepastian nggak jadi masalah. Ya, jadi saudara, apa tujuan kenapa jadi agama Kristen? Apa tujuan kenapa jadi agama Muslim? Itu tujuannya satu, tujuannya untuk mendapatkan kepastian keselamatan di dalam. Jadi kalau asal beragama, ya hanya tahu tentang aturan-aturan agama, hanya tahu bagaimana berpuasa, bagaimana makan yang haram ini, apa makanan yang boleh dimakan, hanya seputar itu. Anda belum tahu apa-apa. Anda belum punya kepastian apa-apa.
Saudara, itu sebenarnya tidak terlalu berguna, tidak terlalu penting. Kalau hanya kita tahu hal-hal aturan-aturan di dalam agama, yang paling penting, saudara, bagaimana keselamatan kita? Apakah di sana ada kepastian keselamatan atau tidak? Nah, itu saudara yang sangat penting, yang harus dipahami untuk apa seseorang beragama. Untuk apa jadi orang Kristen? Kalau saudara ditanya, untuk apa jadi Kristen? Kenapa kamu jadi Kristen? Itu pertanyaan itu harus Anda jawab. Kenapa saya jadi Kristen? Saudara harus saksikan itu kepada orang. Nggak boleh diam. Ya. Saya ada kesempatan berbicara. Saya bilang, kenapa saya jadi orang Kristen? Ya, saya bilang itu kisah saya tahun 90. Waktu itu saya umur 19 tahun. Ya, di sana saya mendengarkan berita tentang Yesus, dan berita itu memberikan saya ada kepastian keselamatan. Kalau saya percaya pada Yesus, dosa saya diampuni. Kalau saya percaya pada Yesus, saya bisa masuk surga karena dosa saya sudah dibayar oleh Yesus. Saudara, itu baru saya temukan pada tahun 90. Waktu itu saya tamat SMA. Saya sudah Kristen lebih dulu. Sudah Kristen dari kecil, dari lahir. Tetapi baru saya menemukan kepastian keselamatan saya di umur 19 tahun. Makanya sampai sekarang saya menjadi seorang pemberita Injil. Saya menjadi seorang pengajar. Kenapa? Karena saya tahu di situ ada kepastian keselamatan dalam hidup saya. Hari ini kalau saya bisa berdiri, hari ini kalau saya bisa berbicara, itu karena sebuah alasan. Karena di dalam Yesus ada saya dapatkan kepastian keselamatan. Nanti kalau saya mati, saya pasti masuk surga. Saya tidak akan menjadi roh yang getayangan. Ya, ada orang bilang kan nanti kalau orang mati lalu rohnya getayangan kemana-mana. Saudara, kalau saya mati, saya langsung masuk surga. Halo, amin. Saya langsung masuk surga. Saya langsung masuk Firdaus. Sama seperti apa kata Yesus kepada orang di sebelah kanannya. Pada saat ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Itu yang membuat saya seperti itu. Maka saudara, setelah saya memperoleh keselamatan, tahu keselamatan, mulai hidup saya, tujuan hidup saya berubah. Setelah saya menemukan keselamatan, saya mulai berubah hidup. Saya mulai, haluan hidup saya sudah mulai berubah. Dasar hidup saya sudah mulai berubah. Saudara, bagi saya yang utama adalah keselamatan jiwa. Karena saya tahu di dunia hanya sementara. Paling lama 70-80 tahun kita ada dalam dunia. Habis itu innalillahi. Habis itu kita menghadap Bapa kita yang di sorga. Nanti di sana kita akan bertemu Abraham, kita bertemu dengan Lazarus, kita bertemu dengan Yakub, kita bertemu dengan Raja Daud, dan di sana kita tidak akan menemukan Firaun. Di sana juga kita tidak akan menemukan Herodes. Yudas tidak ada di sana. Ya, kalau mau ikut Yudas, ya pindah agama. Ya, saudara, dia akan ditaruh di neraka jahanam. Halo, amin. Saudara, itulah alasan hari ini kenapa kita ada jadi orang Kristen. Kenapa kita mempertaruhkan kehidupan kita? Kenapa? Ada apa? Karena di sana ada kepastian keselamatan. Jangan gara-gara hanya bubur kacang merah seperti Esau, dia menjual hak kesulungannya. Saudara, keselamatan itu adalah hak kesulungan. Hak anak-anak sulung, karena yang sulung itu Yesus. Saudara, kita berbagian dalam kesulungan Yesus, karena saudara, dia menjadi manusia yang sulung yang masuk surga pertama. Manusia yang pertama masuk ke surga itu adalah Yesus. Makanya dikatakan dia menjadi perintis keselamatan bagi kita. Makanya dia disebut sebagai saudara sulung kita. Kita ini adalah saudara-saudara sulung daripada Tuhan Yesus. Karena dia yang pertama bangkit dan telah mati, lalu dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi saudara, alasannya karena di sana kita menemukan kepastian keselamatan. Untuk apa jadi Kristen? Untuk apa beragama? Kenapa Anda beragama di sana? Saudara, satu tujuannya karena di sana ada kepastian keselamatan. Kalau di sana tidak ada kepastian keselamatan, tinggalkan. Halo, amin. Nggak ada kepastian keselamatan, tinggalkan. Untuk apa? Buang-buang waktu. Mau habis-habiskan tenaga, uang. Untuk apa? Tidak perlu. Saudara, tinggalkan sesuatu yang tidak memberikan kepastian keselamatan bagimu. Ya, jadi untuk apa beragama? Untuk apa kita punya kepercayaan?
saudara, tujuannya supaya kita memperoleh kepastian keselamatan di sana. Kalau ditanya kemana kamu kalau mati, saudara, Anda jawab bukan bilang ya mudah-mudahan ke surga, atau misalnya ya maunya ke surga. Kalau jawabannya begitu, saya pastikan saudara belum tahu, belum mendapatkan kepastian keselamatan. Kalau jawabannya begitu, berarti masih ragu-ragu. Saudara, orang masuk surga itu tak boleh ragu-ragu. Firman Tuhan berkata, tanpa iman mustahil orang berkenan pada Tuhan. Halo, amin? Harus beriman. Beriman pada siapa? Beriman di dalam Yesus. Di dalam Yesus kita benar-benar yakin beroleh selamat. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Oke, yang kedua. Jadi yang pertama tadi, apa tujuan beragama? Untuk apa jadi Kristen? Untuk apa jadi Muslim? Untuk apa jadi Buddha? Untuk apa? Untuk apa jadi Hindu? Saudara, semua harus beralih ya kepada keselamatan. Apakah di sana ada keselamatan atau tidak? Kalau tidak ada, untuk apa? Untuk apa beragama? Oke, lanjut saudara. Yang kedua, apa masalahnya kalau beragama tanpa tujuan yang jelas? Beragama, masuk Kristen atau masuk agama lain, tapi tujuannya tidak jelas. Untuk apa? Saudara, perhatikan, orang bimbang tidak tenang dalam hidupnya. Jadi orang yang tidak punya kepastian itu orang bimbang. Orang yang belum tahu kemana, itu orang bimbang. Orang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Orang bimbang tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Coba kita baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 6. Saudara, orang bimbang, perhatikan. Sama-sama kita baca, mulai dari kata hendaklah. 1, 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang rendah hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, orang yang tahu kepastian keselamatan itulah yang paling tenang dalam hidupnya. Orang yang sudah yakin keselamatannya, malam tidur enak. Malam nanti datang tsunami, dia tetap tenang. Kenapa? Karena toh kalau mati pasti masuk surga. Halo, amin? Jadi saudara, orang yang yakin keselamatannya, punya kepastian keselamatan, dia tidak takut mati. Ya, tidak takut mati. Saya dulu waktu ada kedengaran tsunami, saudara. Oh, saudara, memang persoalannya saya nggak di Teluk. Saya lihat orang-orang yang dari Teluk itu, wah, pindah ke Bandar Lampung. Ada sampai ke Villa Tamin, ada sampai kemana. Lari kemana-mana mau menyelamatkan diri, saudara. Kalau saya tenang saja, pertama kenapa saya tenang? Karena Teluk masih jauh dari Bandar Lampung. Jadi tsunami nggak akan menjangkau ke sini. Dia harus melewati gunung dulu. Ya, karena kan posisi kita Bandar Lampung kan lebih gunung, lebih tinggi daripada laut, daripada daratan Teluk. Jadi aman saya, pertama amannya saudara karena jauh dari Teluk. Jadi nggak perlu saya lari-lari. Saya punya teman pendeta dari sana, lari juga dia ikut lari. Orang pada berlari, pendeta juga pada lari. Tak, rupanya pendeta pun takut mati juga. Ya, padahal udah yakin selamat, tapi masih takut mati. Nah, kalau sudah yakin selamat, tapi misalnya masih takut-takut mati karena selamat, ya masih wajar. Masih wajar aja, kalau itu manusiawi. Ya, jadi kalau ada rasa takut, ya itu manusiawi. Ya, tetapi saudara, walaupun ada rasa takut manusiawi itu, tetap dalam sebuah keyakinan pasti selamat. Ya, orang Kristen itu bukan berarti tidak ada bimbangnya. Orang Kristen masih banyak bimbangnya, tetapi iman terhadap keselamatannya itu nggak diragukan. Saya juga sebenarnya, saudara, saya kadang-kadang juga ada rasa takut dalam diri saya. Saya kadang-kadang berpikir nanti ada apa nggak? Ada. Nanti bagaimana kalau saya jatuh seperti apa? Ya, saya kadang-kadang berpikir begitu. Oh, nanti kalau saya jatuh begitu, jalan udah agak susah, makan susah. Ya, walaupun kalau bicara saya, oh gimana nih Pak? Makan tidak enak, gigi semua pada sakit, gigi pada keropos. Saya juga sebenarnya rasa takutnya juga ada itu. Ya, saya maunya kan maunya mati tanpa sakit. Mati begitu tiba-tiba jadi nggak perlu menahan rasa sakit bertahun-tahun. Sebenarnya secara manusia juga saya berpikir begitu. Tetapi saudara, kita tetap percaya pasti kita bisa melewati semuanya. Halo?
Ya, kita bisa lewati, walaupun sebenarnya masih ada rasa was-was. Bagaimana nanti? Saya terus terang saudara, saya berpikir, wah nanti karena saya sering melihat opung kan, saya melihat setiap hari. Wah nanti gimana juga kalau saya seperti opung ini ya? Saya kadang berpikir begitu. Wah jalan aja udah mau, saya kan mau jalan begini, mau putar aja, biar pelan-pelan. Ini gimana ya? Nanti kalau saya begitu, saya sampai berpikirnya begitu. Bukannya saya memikirkan opung, saya mikirin, wah nanti gimana? Mau jalan aja, mau naik sedikit aja, lama banget. Baru sampai saya bilang mau pakai tongkat itu, enggak katanya, usah pakai tongkat, masih kuat. Wah mantap sekali. Nah saudara, kita akan tiba pada saat seperti itu. Tetapi ada satu kepastian bagi kita, apapun yang terjadi pasti selamat. Halo, amin. Itu yang paling penting. Apa saudara? Kita juga banyak orang hari ini puas karena mereka punya banyak uang, punya banyak uang, dan mereka merasa terhibur, puas dengan begitu. Tapi persoalannya nanti kalau mati bagaimana? Kalau tiba waktunya harus meninggalkan dunia ini, apakah uang bisa menyelamatkan? Apakah harta bisa menyelamatkan? Tidak. Firman Tuhan berkata, harta pada hari kemurkaan tidak ada gunanya. Harta pada hari kemurkaan tidak ada gunanya. Ya, jadi artinya hidup ini yang cukup untuk hari selama kita masih di dalam dunia. Karena saudara, kita masih ada rumah yang kekal. Kita masih punya tempat yang abadi, yang selamanya, yang sebenarnya nanti kita ada di sana. Selama-lamanya ada di sana. Nah makanya saudara, yang paling penting buat kita mengenai keselamatan jiwa. Ya, jadi saudara, kalau orang tidak tahu keselamatan, orang beragama tapi tidak tahu tujuan yang jelas, itu orang itu hanya berputar-putar. Seperti apa? Seperti gelombang-gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi orang-orang yang hidup tanpa tujuan yang jelas, tanpa tujuan keselamatan, mereka hanya berputar-putar. Seperti ombak gelombang laut yang diombang-ambing oleh angin. Mereka nggak punya tujuan yang jelas untuk apa hidup ini. Makanya orang yang tidak tahu tujuan yang jelas untuk masa depan keselamatan, maka orang itu kan hidupnya ya hanya cari uang, hidupnya hanya cari jabatan, hidupnya hanya cari nama, hidupnya cari popularitas, hanya berputar-putar sekitar dirinya, hanya berputar sekitar pemuasan diri. Tapi orang yang tahu keselamatan, hidupnya saudara terus maju dan maju. Ya, mereka fokus untuk terus selama hidup dalam dunia hanya untuk melayani Tuhan. Jabatan buat mereka untuk melayani Tuhan, uang buat mereka hanya untuk melayani Tuhan, waktu dan tenaga untuk melayani Tuhan, karir untuk melayani Tuhan, semua buat Tuhan. Kenapa saudara? Karena tahu tujuannya jelas, bahwa hidup ini akan diakhiri di dunia, akan berakhir di dunia dengan masuk ke dalam kerajaan surga yang abadi. Nah orang seperti itu, tujuannya jelas, maka dia tidak akan terombang-ambing oleh dunia ini. Dia bukan seperti gelombang-gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Tapi orang yang tidak punya tujuan yang jelas, seperti gelombang-gelombang laut diombang-ambingkan oleh angin. Seperti Mbak Arnita tadi, saudara, masuk sini, pindah sana. Kenapa saudara? Karena dia belum tahu sesuatu yang pasti, yaitu keselamatan jiwanya. Kalau dia sudah tahu kepastian keselamatan, itu dia tidak akan melakukan hal-hal seperti tadi. Dia tidak hanya membahas mengenai aturan-aturan makanan, tidak membahas ke situ. Oke, lanjut saudara. Ya, itu tadi. Dan orang yang demikian, itu kalimat terakhir ya. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati, artinya orang yang bimbang, orang yang tidak punya tujuan yang pasti, orang yang tidak punya tujuan kepastian keselamatan hidupnya, maka orang itu sama seperti orang bimbang, seperti gelombang-gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Dia seperti apa? Dia seperti orang yang mendua hati dan tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Ya, lanjut saudara. Orang yang tidak punya kepastian keselamatan, nyawa akan binasa. Coba kita lihat Matius 16 ayat 26. Ayo kita baca sama-sama. Matius 6 ayat 26. 1, 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia dan kehilangan nyawanya? Saudara, orang semua mencari dunia. Orang semuanya mencari uang, mencari semua
popularitas nama, dan sebagainya. Saudara, apa gunanya itu semua kalau nyawa kita binasa? Orang yang tidak punya tujuan yang jelas pasti akan binasa. Orang yang tidak punya tujuan yang jelas, mereka akan mencari hal-hal seputar dunia ini. Ya, saudara, beberapa hari yang lalu saya menonton di video di YouTube. Saya menonton siapa itu penyanyi, dia juri dari idol. Itu siapa dia? Juri Kristen siapa? Selain Yudika di idol, siapa namanya? Satu lagi? Hah? Ari Lasso. Saudara, saya sangat dibangun. Dia hanya bersaksi begini. Dia diwawancari siapa? Si Daniel kalau nggak salah. Ya, dia bilang, ditanya apa sih sebenarnya yang penting dalam hidup? Saudara, dia baca ini. Dia bilang, buat saya, dia bilang, yang paling penting dalam hidup saya, kata Ari Lasso, yang paling penting dalam hidup saya hanya satu, yaitu keselamatan. Ya, dia bilang keselamatan itu yang paling penting dalam hidup saya, katanya. Saudara, dia baca ini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa? Dia bilang, apa gunanya kita punya banyak harta tapi kita kehilangan nyawa? Ya. Saudara, dia seorang artis tapi dia berani memberikan kesaksian bahwa dalam Kristus itu ada keselamatan. Saya sangat senang. Wah, rupanya tidak semua artis itu duniawi. Enggak. Rupanya ada juga artis-artis yang mereka di sana menyaksikan tentang keselamatan. Wah, saya sangat senang ya, karena masih ada rupanya artis-artis yang berani menyaksikan tentang keselamatan di dalam Yesus. Dia angkat ayat ini, saudara. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dia diwawancarai oleh Daniel. Ya. Jadi saudara, tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya beragama kalau tidak ada tujuan yang jelas. Beragama hanya beragama, tidak punya tujuan yang jelas, tetap binasa. Halo, amin? Jadi dalam hal beragama, siapapun orang beragama, kalau beragama perlu pertanyakan, kalau mati kemana? Ya. Kalau mati kemana? Selamat atau tidak? Ini yang perlu dipertanyakan oleh setiap orang beragama. Setiap orang beragama jangan hanya ikut-ikutan beragama, tetapi orang beragama harus bertanya dalam hatinya, apakah dalam beragama itu saya dapat kepastian keselamatan atau tidak? Ya. Apakah yang saya bisa peroleh dari sebuah agama? Apakah kalau saya dalam beragama melakukan ini dan melakukan itu, apakah saya mendapatkan kepastian keselamatan saya di sana atau tidak? Tapi banyak orang tidak pernah berpikir seperti itu. Yang penting beragama. Orang tidak berpikir apa akibatnya beragama itu, apa tujuannya beragama itu. Orang hanya hari ini beragama, ikut-ikutan, rame-ramean, ya, tanpa tujuan yang jelas. Tapi saya mau katakan, siapapun kita yang mendengarkan khotbah ini, saya mau katakan, pertanyakan apa tujuan Anda beragama. Pertanyakan dalam pikiranmu, pertanyakan dalam hatimu, apa tujuan saya beragama? Apakah dengan saya beragama ini saya dapat kepastian keselamatan? Kalau saya mati masuk surga. Kalau saudara sudah beragama tapi tujuannya tidak jelas, apakah saudara masuk surga atau tidak? Masih sifatnya jawabnya mudah-mudahan. Saya mau katakan, cari lagi. Jangan berhenti beragama. Cari lagi di mana Anda boleh mendapatkan kepastian keselamatan. Halo, amin? Ya, itu poin yang kedua. Sekarang masuk poin ketiga. Apakah aturan makanan bisa buat orang selamat? Kan tadi Mbak Arnita tadi kan dia mempersoalkan masalah makanan. Kan dalam pikirannya dia pikir kalau orang Kristen melanggar makanan ini, memakan makanan ini berarti orang Kristen ini nggak beres. Dalam pikirannya kan begitu. Nah sekarang saya mau tanya, apakah aturan makanan, misalnya makan babi atau tidak boleh makan babi, apakah aturan makanan bisa buat orang selamat atau tidak? Bisa buat orang dekat kepada Tuhan atau tidak? Saudara, tidak. Tidak ada makanan yang bisa buat kita dekat dengan Tuhan. Tidak ada. Tidak ada makanan yang bisa buat kita dekat dengan Tuhan. Tidak ada makanan yang bisa buat kita jauh dari Tuhan. Nggak ada. Ini harus diperhatikan. Makanya kalau berbicara tentang agama, jangan bicara masalah makanan. Apa yang dimakan itu tidak menajiskan. Halo, amin?
banyak orang yang bicara masalah makanan, boleh makan ini, tidak boleh makan ini, boleh minum ini, tidak boleh minum ini. Hanya seputar itu, tidak ada jawaban buat keselamatan saudara. Tidak ada. Jadi saudara perhatikan bahwa tidak ada orang karena makanan dia bisa dekat dengan Tuhan, tidak ada. Coba kita baca sama-sama 1 Korintus 8 ayat 8. Mari kita baca sama-sama. 1 Korintus 8 ayat 8. 1, 2, 3. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Makan tidak makan tidak ada untung, tidak ada rugi. Makan paling kenyang, tidak makan lapar. Ya, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah, tidak ada. Makanya dalam Kekristenan itu bukan masalah makanan yang dibicarakan. Kalau di agama lain mereka bicara makanan, kita tidak. Karena dalam masalah makanan, mana ada sih secara logika, mana ada sih makanan bisa buat orang dekat dengan Tuhan, mana ada? Makanan apa yang bisa buat kita dekat dengan Tuhan? Kalau memang ada makanan yang bisa kita buat dekat dengan Tuhan, saya akan makan setiap hari. Atau ada obat yang bisa kita buat dekat dengan Tuhan, saya beli. Kalau masih mampu beli. Kalau memang ada obat, ada makanan yang bisa buat kita dekat dengan Tuhan, nggak ada saudara. Jadi tidak ada makanan yang bisa bawa kita dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Ini sangat jelas. Jadi masalah makanan itu bukan jadi persoalan. Hanya gara-gara makanan pindah agama, itu tidak ada artinya itu. Halo, amin? Oke, lanjut ya. Kenapa Kristen boleh makan babi? Padahal kita melarang nggak boleh makan babi. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya sangat sederhana buat orang Kristen. Pertanyaan ini sangat sederhana. Ya, saudara, kita baca ayat dulu sebentar. Ibrani 10, 9-10. Ini jawabannya, saudara. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan untuk hidup insani, yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Jadi masalah makanan itu, saudara, di perjanjian lama, perhatikan, dikatakan masalah makanan, minuman, berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Apa itu tiba pembaharuan? Sampai Yesus sudah datang. Kalau Yesus sudah datang, aturan itu sudah tidak berlaku. Kenapa, saudara? Kenapa? Sejak Yesus datang, saudara sudah lagi tidak mengikuti aturan-aturan seperti makanan-makanan. Tidak boleh lagi ikut aturan ini. Kenapa? Tidak boleh lagi ikut aturan-aturan mengenai peraturan ini, hari ini baik, hari besok tidak baik, masalah hari. Itu kita nggak mempersoalkan itu lagi. Kenapa? Karena saudara, masalah makanan, masalah hari, masalah pembasuhan, masalah korban-korban yang dibawa, ya, oleh apa, saudara? Oleh di dalam hukum Taurat itu kan hanya masa sementara itu. Kalau saudara Yesus sudah datang, itu semua hal itu sudah harus dihentikan. Kenapa? Karena yang hakikat keselamatan itu kan sudah datang. Seperti misalnya contoh misalnya orang Israel datang pada Tuhan, mereka bawa korban binatang. Setiap mereka datang pada Tuhan itu ada setahun berapa kali mereka datang pada Tuhan bawa korban binatang. Nah, sekarang kita nggak pakai lagi itu. Kenapa? Karena kan persembahan korban itu kan itu lambang dari Yesus. Itu kan hanya bayangan tentang Yesus, korban Yesus yang akan datang. Jadi, saudara, korban-korban begitu kalau Yesus sudah datang, yang asli datang, yang itu ditinggal. Masa dua-dua kita mau pakai yang tadi lambang Tuhan Yesus yang akan datang, sementara Yesus sendiri sudah datang. Jadi, saudara, itu sudah tiba waktunya harus ditinggalkan itu. Termasuk masalah makanan ditinggalkan. Kenapa? Karena itu aturan-aturan yang sebenarnya hanya melambangkan hanya itu berbicara tentang bayangan Tuhan Yesus yang akan datang. Coba kita lihat, saudara, dalam Ibrani 10:1. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri.
Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalam. Jadi intinya saudara, korban-korban pada masa lalu itu, korban-korban yang dipersembahkan ya di atas mezbah, binatang-binatang yang dikorbankan untuk penghapusan dosa, itu sudah tidak berlaku. Kenapa? Karena itu bayangan dari Yesus yang akan datang, bayangan dari keselamatan yang akan datang. Saudara, itu bukan hakikat, itu bayangan. Nah saudara, bayangan itu harus ditinggalkan kalau hakikatnya sudah datang. Hakikatnya adalah Yesus, intinya adalah Yesus. Jadi saudara, pola lama itu tidak lagi dipakai. Kenapa? Karena yang aslinya sudah datang. Saudara, termasuk masalah makanan. Saudara, perhatikan baik-baik. Dalam hukum Taurat ada 3 hukum. Perhatikan ya, di dalam hukum Taurat ada 3 hukum. Saudara, hukum moral, yaitu misalnya perintah 10 firman Tuhan, ini nggak bisa ditinggalkan. 10 perintah ini ya, itu nggak bisa ditinggalkan karena itu hukum moral. Terus menerus kita lakukan. Jadi itu tidak berubah kalau itu. Yang ditinggalkan ada namanya hukum seremoni agama. Itu tadi misalnya mengenai hari, mengenai waktu, mengenai makanan, mengenai korban. Itu semua saudara, itu namanya hukum seremoni agama. Dan karena seremoni agama itu lambang Kristus yang akan datang, maka ketika Yesus datang itu sudah tidak berlaku lagi. Termasuk aturan-aturan masalah makanan babi. Ya, dulu memang haram, itu diharamkan dulu. Itu untuk saudara supaya orang semakin dijerat banyak dosa. Supaya oleh banyak dosa dengan banyak peraturan, banyak pelanggaran, sehingga orang itu merasa diri berdosa, sehingga orang itu datang pada Yesus. Karena anugerah saja aku bisa selamat. Itu tujuannya. Halo, amin. Jadi saudara, kenapa dulu ada hukum Taurat ditampakkan, nggak boleh makan ini, nggak boleh minum, berpakaian juga, mengenai pakaian juga diatur segala macam. Itu supaya orang dijerat oleh dosa, supaya orang melanggar, sehingga orang makin tahu dia banyak dosa, sehingga akhirnya dia bilang tidak ada jalan keluar selain hanya datang pada Yesus supaya saya selamat. Jadi saudara, semua aturan-aturan, semua peraturan-peraturan, semua tambahan-tambahan aturan itu tujuannya untuk menggiring orang pada Yesus. Itu tujuannya. Jadi hukum Taurat itu penuntun pada Yesus. Jadi saudara, ada hal yang harus ditinggalkan karena Yesus sudah datang ke dalam dunia. Jadi saudara, pertama tadi hukum moral tetap berlaku. Yang kedua, hukum seremoni agama ditinggalkan karena Yesus sudah datang. Halo, amin. Apalagi hukum apa lagi? Hukum sipil. Itu juga hukum sipil itu ditinggalkan. Bahkan tak usah kita. Itu kan bukan hukum sipil, itu kan bukan hukum kita, itu hukum untuk orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi pun hukum itu tidak pakai hari ini. Ya. Jadi apalagi kita, itu tidak berlaku bagi kita, hukum sipil itu tidak berlaku. Jadi saudara, hanya satu hukum di dalam perjanjian lama yang masih berlaku, yaitu hukum moral. Misalnya jangan mengingini istri sesamamu. Itu hukum yang tetap kita harus lakukan. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Itu semua hukum-hukum yang sampai hari ini berlaku bagi kita. Oke, lanjut saudara. Ya, jadi jelas ya kenapa kita orang Kristen kok mau makan babi, boleh makan babi. Karena itu saudara, aturan-aturan itu sudah berlalu. Ya, kenapa? Karena Yesus sudah datang. Sekarang ini kita berada di bawah kendali kasih karunia, bukan lagi berada di bawah hukum Taurat. Kita sudah di dalam Kristus semua sudah sempurna, sehingga aturan-aturan itu kita nggak perlu lakukan lagi. Oke, lanjut ya. Ajaran utama beragama itu apa? Saudara, perhatikan, sebenarnya apa sih yang harus dibahas oleh agama? Apakah aturan-aturan masalah makanan? Apakah masalah doa, masalah puasa? Apakah hanya sekedar masalah kesucian, meninggalkan kejahatan, pertobatan? Apakah itu tema-tema yang harus dibahas dalam agama? Saudara, tema-tema itu tidak akan bisa memberikan jawaban bagi keselamatan orang, tidak bisa. Jadi saudara, seharusnya yang diajarkan itu apa di dalam sebuah agama? Saudara, seharusnya dalam agama, saudara, yang perlu diajarkan itu bagaimana seseorang bisa diselamatkan. Nah, itu yang seharusnya dibahas. Saudara, agama seharusnya membahas secara habis-habisan, ya, membahas tentang apa itu keselamatan. Ya, saudara, kembali lagi coba kita lihat ya.
Tadi di dalam 1 Petrus kita ulang baca, saya baca dari depan ya. Ajaran utama beragama. Saudara, 1 Petrus 1 ayat 9 sampai 10. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi kamu. Jadi yang dibicarakan itu apa sebenarnya? Keselamatan. Dikatakan keselamatan itulah yang diselidiki oleh siapa? Oleh para nabi. Nabi Musa, Nabi Yesaya, Raja Daud. Mereka semua berbicara tentang keselamatan. Saudara, sebenarnya hal ajaran utama di dalam beragama itu mengenai keselamatan. Bukan mengenai aturan-aturan makanan. Bukan mengenai perintah-perintah dan larangan-larangan, bukan. Saudara, sebenarnya yang paling utama itu bicara tentang keselamatan. Makanya saudara perhatikan, ya kita orang Kristen, termasuk para pendeta, termasuk para guru sekolah minggu, para majelis, seharusnya banyak bicaralah tentang keselamatan. Halo, amin. Orang-orang tua bicara apa kepada anak-anak? Orang tua harus banyak bicara tentang keselamatan yang sejelas-jelasnya kepada anak-anak. Itulah hadiah yang terbesar yang bisa Anda berikan kepada anak-anakmu, yaitu mengenai keselamatan. Bagaimana mereka beroleh keselamatan? Itu hadiah terbesar yang bisa Anda berikan kepada anak-anak kita. Itu hadiah yang paling besar. Tidak ada bandingnya dengan hadiah rumah. Tidak ada bandingnya dengan hadiah biaya sekolah anak-anak sampai sarjana. Tidak ada bandingannya, saudara. Ketika engkau memberikan ajaran keselamatan pada anak-anak kita, kepada orang-orang kita, itu adalah Anda memberikan hadiah yang terbesar kepada orang. Makanya orang-orang tua kenapa harus belajar tentang keselamatan? Supaya bisa bicara kepada anak-anak mengenai keselamatan. Jadi apa yang dibicarakan, apa yang harus diselidiki, diteliti oleh para nabi, yaitu mengenai keselamatan. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh para nabi. Jadi bukan hanya membahas makanan, seperti Mbak Arnita tadi. Saudara, Mbak Arnita hanya berpikir tentang makanan. Ya, ini nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Kalau hanya bicara itu, Anda belum sampai pada tujuan. Anda belum mencapai apa-apa. Ya. Oke, saudara, lanjut lagi. Dalam Kolose pasal 1 ayat 27 sampai 29. Ini ayat terakhir. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kami. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan. Dialah yang kami. Ini yang diberitakan. Bukan mimpi, bukan penglihatan. Hari ini banyak pendeta yang berbicara bukan keselamatan, tapi banyak pendeta yang saat ini hanya berbicara bagaimana diberkati, ya, bagaimana disembuhkan, bagaimana menjadi orang yang taat, menjadi orang yang suci. Saudara, itu bukan ajaran utama kekristenan. Ajaran utama kekristenan bukan itu. Jadi seharusnya para pendeta berhenti banyak bicara mengenai hal yang lain, ya, mengenai mimpi, mengenai penglihatan, mengenai kesaksian, pengalaman kepada jemaat, supaya jemaat mereka tahu apa itu keselamatan. Jadi saudara, yang perlu dibicarakan mengenai keselamatan. Kenapa Mbak Arnita tadi meninggalkan Yesus? Kenapa Mbak Arnita tadi meninggalkan agama Kristen? Karena dia tidak mendapatkan ajaran-ajaran dari para pendeta. Karena dia tidak mendapatkan ajaran-ajaran dari kekristenan yang berbicara mengenai keselamatan. Makanya dia keluar. Hari ini saudara-saudara, banyak orang Kristen meninggalkan kekristenan karena waktu mereka masa kecil tidak ada ajaran keselamatan. Yang ada hanya apa? Pengalaman pendeta. Ya. Kalau khotbah sekarang ambil satu ayat, pendeta mengambil satu ayat, lalu saudara dia khotbah lepas. Dia mulai cerita tentang berkat Tuhan yang dia terima. Saudara, pada bulan yang lalu saya diberkati Tuhan. Saya dapat innova tiba-tiba. Ya. Oh, dan pada tahun-tahun yang lalu anak saya tamat kuliah dan semua itu dapat support. Tuhan kirim orang-orang Jakarta, Tuhan kirim orang-orang dari Amerika. Saudara, memang kesaksian itu membangun, tapi itu bukan kesaksian yang bisa memberikan ajaran keselamatan. Kalau orang belum mencapai ajaran keselamatan, belum yakin kepastian keselamatannya, itu nggak ada gunanya
Kesaksian-kesaksian itu. Nggak ada gunanya pengalaman-pengalaman itu Anda sampaikan. Tapi hari ini kan saudara, ya itu tadi, karena banyak, saya lihat ya, ada masalah besar yang dihadapi oleh banyak pendeta-pendeta. Saya lihat banyak pendeta yang tidak mau belajar. Sekarang kalau saya lihat pendeta-pendeta cukup berdoa, berpuasa, saudara baca satu ayat, dua ayat dari Alkitab, lalu mereka berkhotbah. Tidak ada penggalian lagi mengenai keselamatan. Tidak ada lagi penggalian-penggalian tentang Allah itu siapa, Allah Tritunggal itu siapa. Mereka nggak ada penggalian itu. Ya, saya bukan memojokkan para pendeta, tapi itulah kenyataan. Saya lihat saudara, kalau kita udah bicara keselamatan pada para pendeta, mereka bilang, udah berhenti, jangan bicara itu. Katanya itu tidak membangun jemaah. Khotbah yang membangun jemaah itu pengalaman-pengalaman, katanya, kesaksian-kesaksian. Saudara, memang pengalaman masih kadang kita perlukan, tapi bukan itu muatan utama dalam berkhotbah. Halo, amin? Bukan itu muatan utama dalam ajaran. Ajaran utama itu pertama mengenai keselamatan. Siapa Allah yang menyelamatkan? Bagaimana manusia diselamatkan? Ya, itu yang penting dalam ajaran utama dalam agama. Seharusnya setiap agama manapun berbicara itu. Tapi persoalannya hari ini agama bukan yang berbicara itu. Tapi banyak agama yang seperti Mbak Arnita tadi hanya tahu masalah makanan dan minuman. Ini haram, ini tidak boleh, ini tidak haram. Ini boleh, ini tidak boleh. Hanya tahu aturan-aturan. Jadi kadang agama itu hanya berisi aturan-aturan. Saudara, hal-hal begitu tidak bisa menjawab, tidak bisa memberikan kepastian keselamatan pada orang. Maka karena itu saudara perhatikan apa yang harus kita beritakan, apa yang harus kita ajarkan. Kita mengajarkan tentang berita keselamatan. Itulah yang namanya Injil. Apa artinya Injil? Apa arti Injil? Kabar baik. Injil itu artinya kabar baik. Evangelion artinya kabar baik. Jadi sebenarnya yang kita kabarkan itu apa? Injil. Apa itu Injil? Kabar baik. Apa itu kabar baik? Keselamatan. Halo, amin? Keselamatan. Saudara, itulah yang disebut Injil itu. Nah, coba saya ulang lagi tadi ya, di dalam Kolose pasal 1:27, yang bagian yang saya kasih kuning itu ya. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihatin dan tiap-tiap orang kami ajarin dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kugumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi apa? Apa yang diberitakan? Itu mengenai keselamatan dalam Yesus. Itulah yang kuusahakan, itulah yang kugumulkan dengan segala tenaga, kata Paulus. Tapi hari ini saudara, banyak orang tidak mengkhotbahkan ini. Ada di dalam grup pendeta, saudara, mereka karena terus terang ajaran saya kan memang banyak hal seperti ini. Dan banyak orang bilang begini, kita sudah tahu semua itu, tak usah dibicarakan katanya. Dia bilang mereka sudah tahu semua, sudah mumpuni, sudah tahu semua itu. Saudara, bagaimana tahu kalau tidak pernah belajar? Bagaimana bisa tahu keselamatan? Lihat tuh, ada buktinya tadi, Arnita meninggalkan kekristenan. Kenapa? Karena dia nggak tahu, dia nggak dapat pelajaran, dia nggak dapat info keselamatan itu di dalam gereja hari ini. Jadi saudara perhatikan bahwa ajaran yang paling utama dalam kekristenan yaitu berita keselamatan. Kalau saudara belum menyampaikan berita keselamatan pada orang, itu bukan Injil. Sekalipun itu seperti berita Injil, tapi itu sebenarnya itu sama dengan berita-berita ekonomi. Itu sama dengan berita-berita politik yang Anda sampaikan. Anda belum menyampaikan Injil. Kalau keselamatan tidak disampaikan kepada orang Kristen, itu belum ada penginjilan. Itu harus diperhatikan ya. Ya, belum ada penginjilan. Kalau Anda yang menyampaikan berkat-berkat, itu namanya apa? Berita ekonomi. Kalau Anda yang menyampaikan tentang kesembuhan-kesembuhan manusia-manusia, itu namanya berita kesehatan. Itu bukan berita Injil. Berita Injil itu adalah keselamatan di dalam Yesus, di mana Yesus telah mati untuk membayar dosa-dosa kita. Itu keselamatan. Itu berita Injil. Itulah berita yang kita bawa, kita beritakan kepada tiap-tiap orang, kita ajarkan tiap-tiap orang, kita usahakan, kita gumulkan dengan segala tenaga. Sama seperti yang dilakukan oleh Paulus. Oke, itu aja firman Tuhan yang kita bisa dengarkan pada kesempatan ini. Terima kasih. Mari kita angkat pujian.